Hai book friends, Fitri Malini hadir untuk membahas buku yang sangat relate dengan kita, terutama saat kita menghadapi yang namanya fase quarter life crisis. Seringkali kita sibuk memenuhi ekspektasi orang lain sehingga kita lupa untuk mendengarkan diri sendiri, terus berlari mengejar sesuatu yang mungkin bukan benar-benar yang kita inginkan. Buku Aku yang Sudah Lama Hilang karya Nago Tejena ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, refleksi dan bertanya, apa sih yang sebenarnya aku butuhkan? Buku ini membantu kita mengenali diri, memahami perasaan yang sering terabaikan dan menemukan kebahagiaan dengan lebih sadar. Aku akan membahas beberapa insight menarik dari buku ini. Yuk kita mulai. Insight yang pertama adalah menemukan kembali diri yang pernah hilang. Dalam hidup, ada saat-saat di mana kita merasa kehilangan kebahagiaan yang dulu pernah kita miliki. Contohnya ketika membuka album foto lama, kita melihat diri kita di masa kecil tertawa, bahagia, tanpa beban. Namun, saat melihat diri kita di masa kini, seringkali muncul perasaan bahwa hidup ternyata tidak seindah yang dulu kita bayangkan. Saat beranjak dewasa, kita menghadapi banyak tuntutan, tekanan, dan ekspektasi. Dulu, kita percaya bahwa masa depan akan berjalan baik-baik saja. Misalnya memiliki pekerjaan yang sukses, pasangan yang ideal, dan keluarga yang bahagia. Tetapi seiring waktu, realitas hidup terasa lebih sulit, dan kita mulai mempertanyakan tujuan keberadaan kita. Pada titik tertentu, kita bisa memasuki fase mati rasa. Fase di mana kita kehilangan semangat untuk mencoba, hanya menjalani hidup tanpa harapan atau keinginan untuk berusaha lebih. Namun, insight yang coba disampaikan adalah bahwa keresahan dan kebingungan bukanlah akhir dari segalanya. Yang perlu kita lakukan bukanlah menyerah, melainkan melakukan perjalanan untuk menemukan diri sendiri. Tidak perlu terlalu terburu-buru karena proses ini tentunya membutuhkan waktu. Yang terpenting adalah terus mencari makna dan memahami diri kita seiring perjalanan hidup yang terus berjalan. Insight nomor 2 ialah no communication is still communication. Dalam setiap hubungan, komunikasi selalu ada, bahkan dalam diam. Ketika kita memilih untuk tidak berbicara, tetap ada pesan yang tersampaikan, seringkali berupa jarak yang semakin melebar. Tanpa komunikasi, hubungan perlahan menjauh, bukan karena perbedaan itu sendiri, tetapi karena ketidakmauan untuk membicarakannya. Kita mungkin merasa lebih nyaman menghindari percakapan, memilih untuk melampiaskan perasaan di media sosial atau membiarkan masalah berlalu begitu saja. Namun, yang perlu kita ketahui adalah diam bukanlah solusi. Hindari percakapan hanya membuat kesalahpahaman bertambah dan hubungan semakin renggang. Kita sering berpikir bahwa menghindari konflik akan menjaga hubungan tetap damai, padahal tanpa komunikasi, kita justru kehilangan kesempatan untuk memahami dan juga dipahami. Jadi, insight yang coba disampaikan adalah bahwa berbicara tidak selalu membawa solusi instan, tetapi memberi kesempatan bagi hubungan untuk bertahan. Konflik dalam hubungan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihadapi dengan keberanian. Hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang tidak memiliki konflik, tetapi hubungan yang sehat adalah hubungan yang mampu melewati konflik dengan saling memahami. Insight yang ketiga ialah menjalani peran tanpa terjebak kompetisi. Dalam hidup, kita punya peran masing-masing, menjadi seorang polisi, menjadi seorang dokter, dan lainnya. Dalam dunia sosial, kita bahkan memiliki beberapa peran yang harus kita jalankan. Misalnya menjadi seorang ibu di rumah, menjadi seorang guru di sekolah, atau menjadi seorang pasien di rumah sakit. Kita pastinya berusaha menjalankan peran kita dengan baik. Saat kita menjalankan sebuah peran, kita seringkali membandingkan diri atau dibandingkan dengan seseorang yang memiliki peran yang sama dengan kita. Misalnya sesama siswa dengan perbedaan nilai antara 100 dan 50, kemudian guru dan guru lainnya. Hal itulah yang akhirnya secara perlahan membentuk hierarki atau klasifikasi. Terbentuklah kelompok-kelompok sosial di mana ada yang di puncak, ada yang di tengah, maupun di bawah. Di satu titik kita merasa dengan pengelompokan tersebut,
kita dapat lebih bersemangat untuk mencapai kelompok yang lebih tinggi. Misalnya, kita menjadi lebih bersemangat untuk bekerja. Tetapi di sisi lain juga terdapat dampak negatif yang muncul, yakni usaha yang akhirnya berubah menjadi sebuah kompetisi, misalnya antara hidup kita dengan tetangga kita. Kita tidak lagi nyaman dengan pencapaian yang orang miliki. Jadi, insight yang coba dikatakan adalah kita tidak perlu mengubah sikap dan perilaku kita agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing. Misalnya bisa dalam bidang menulis bukan berarti bisa dalam bidang bernyanyi atau bermain musik. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, wajar apabila kita memiliki jalan hidup dan kemampuan yang berbeda antara satu sama lain. Itulah dia beberapa insight dari buku Aku yang Sudah Lama Hilang karya Nago Tijana ini. Buku ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan diri sendiri, dan menemukan kembali makna hidup. Semoga buku ini bisa jadi bacaan yang menginspirasi. Sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya.